Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar kronologi bentrok supporter PSIM versus Persib. Dari narasi yang beredar, para pendukung PSIM tersulut emosinya karena diduga bus yang ditumpangi para pendukung Persib dengan sengaja menabrak para supporter di jalanan. Selain itu, beredar kabar pendukung PSIM yang terkena bacok saat konvoi setelah laga oleh Bobotoh, sebutan pendukung Persib. Namun, fakta yang diungkap pihak kepolisian adalah sebagai berikut. Ada peristiwa kecelakaan lalu lintas, yakni bus supporter Persib menyerempet kendaraan salah seorang pendukung PSIM. Sejatinya, kejadian kecelakaan lalu lintas ini selesai secara kekeluargaan. Korban dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan uang santunan. Namun, kabar kejadian yang diterima secara tidak utuh terlanjur menyebar dengan cepat dan menimbulkan reaksi dari supporter PSIM yang lain. Mereka lalu menyasar bus dan minibus tumpangan para pendukung dari Bandung yang kebetulan terparkir di TKP Ngabean. Tujuan mereka datang ke Jogja diklaim untuk berwisata. Jadi sebenarnya pendukung Persib yang diserang adalah kelompok lain yang tidak ikut terlibat kecelakaan. Dari pengakuan polisi juga mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan tidak ditemukan bukti bahwa ada yang membawa senjata tajam. Namun ada beberapa supporter Persib yang terluka. Untungnya kini mereka sudah kembali ke Jawa Barat dengan selamat. Tinggalkan Persija, rumor Donitri merapat ke PSIM. Kabar pindahnya bek timnas U23 Indonesia itu ke PSIM ramai diperbincangkan di media sosial. Setelah Donitri Pamungkas jarang sekali bermain membela Persija di BRI Super League 2025-2026. Donitri Pamungkas hanya bermain 6 menit saja ketika Persija menang 4-0 saat melawan Persita Tangerang pada pekan pertama BRI Super League di Jakarta International Stadium. Setelah itu, Donitri Pamungkas tidak lagi bermain saat Persija melawan Persisolo dan Malut United. Ia duduk di bangku cadangan karena kalah bersaing dengan bek Brazil Alan Cardozo. Namun manajer Persija, Ardi Cahjoko, memastikan bahwa Persija tidak akan melepas Donitri Pamungkas. Pemain bernomor punggung 77 itu masih sangat dibutuhkan oleh Macan Kemayoran. Hasil sidang Komdis, Persija hingga Persib kena denda PSSI. Pada sidang 20 Agustus, pemain Arema FC Yan Mota Pinto dijatuhi tambahan larangan bermain satu laga plus denda 10 juta rupiah usai dapatkan kartu merah langsung ketika menghadapi PSIM. Sidang 21 Agustus menghasilkan sanksi lebih banyak. Panpel Persisolo didenda 25 juta karena gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija. Klub Persija Jakarta juga diganjar denda 25 juta akibat kehadiran supporternya di laga tandang tersebut. Kemudian Panpel Persija Jepara tak luput dari sanksi. Mereka didenda 25 juta karena gagal mengantisipasi supporter Persib. Serta 20 juta juga karena tidak menyediakan pengawalan untuk perangkat pertandingan. Klub Persib Bandung juga dikenai denda 25 juta karena supporternya hadir di laga tandang. Dan berikut ini hasil didak Komdis selengkapnya. Cekicrot. Persebaya siapkan rotasi pemain hadapi PSM. Perseba Surabaya membidik poin penuh saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan keempat BRI Super League. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Parepare pada Minggu 31 Agustus. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, menegaskan bahwa persiapan tim selalu dilakukan secara maksimal, baik untuk laga kandang maupun tandang. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan tak ingin mewaspadai satu pemain tertentu dari PSM Makassar. Menurutnya, yang lebih penting adalah mengantisipasi kekuatan kolektif lawan. Eduardo juga mengisyaratkan akan melakukan rotasi untuk laga kontra PSM. Tentu kami memiliki pilihan berbeda dari materi skuad kami. Lihat saja nanti, ungkap Eduardo Perez.
Kabar buruk Arema, Ahmad Maulana cedera ACL. Arema FC nampaknya harus kehilangan Ahmad Maulana Syarif sampai akhir musim ini. Pemain muda harapan Arema FC itu telah didiagnosa menderita cedera parah di bagian lutut. Cedera ini didapat Ahmad Maulana Syarif ketika ia membela Arema FC menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC di pekan ketiga BRI Super League pada Jumat 22 Agustus yang lalu. Ahmad baru saja divonis oleh dokter ortopedi terkena ACL. Jadi dia harus menjalani operasi setelah sebelumnya menjalani MRI 2 kali, kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Akibat cedera tersebut, pemain berusia 22 tahun itu harus absen sekitar 8-9 bulan. Sangat disayangkan sekali karena dia lagi di puncak karir. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Ahmad. Dia menangis dan kami harus memberikan semangat, ujar manajer Arema FC. Arema berkomitmen akan merawat Ahmad Maulana Syarif hingga pemain tersebut sembuh kembali dan masih berstatus sebagai pemain Arema. Arema FC pinjamkan 4 pemain ke Delta Sidoarjo. Arema FC masih sibuk di bursa transfer pemain yang bakal ditutup akhir Agustus mendatang. Bukan mendatangkan pemain, tapi tim yang kini duduk di peringkat ketiga klasemen tersebut sibuk untuk melepas beberapa pemainnya. Melalui akun Instagramnya, Arema FC telah resmi meminjamkan 4 pemainnya ke tim Jawa Timur lainnya. Arema FC secara resmi mengumumkan peminjaman 4 pemain berbakat ke Delta Sidoarjo. Keempat pemain tersebut adalah Tito Hamzah, Ahmad Figo, Bayu Aji, dan Sultan Fajar. Tulis caption dari pihak klub. Tentu kedatangan 4 pemain berlabel Super League tersebut menambah kekuatan Delta Sidoarjo yang bakal berjuang di Championship 2025-2026. Erick Thohir tuntut PT LIB dan klub tanggung jawab. Ketua PSSI Erick Thohir menuntut I-League atau PT Liga Indonesia Baru dan klub untuk bertanggung jawab buntut kerusuhan supporter setelah laga PSM Yogyakarta melawan Persib Bandung di BRI Super League. Keributan antar pendukung terjadi di Yogyakarta pasca PSM bermain imbang 1-1 kontra Persib dalam pekan ketiga BRI Super League di Stadion Sultan Agung Bantul. Kami akan monitoring langkah-langkah yang akan dilakukan I-League. Yang pasti kami berposisi sejak awal bahwa kami ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia, ingin memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat, Ibu Erick Thohir. Nah, jadi I-League harus bertanggung jawab, klub-klub harus bertanggung jawab. Dan ini sudah berkali-kali kami ingatkan bahwa kita sudah punya komite supporter yang terus coba kerjasama, tutur Erick Thohir. DPR setujui naturalisasi Emiliano Jonathan. Timnas Indonesia segera kedatangan 2 pemain naturalisasi anyar, Mauro Gislistra dan Emiliano Jonathan yang saat ini bermain di kompetisi Eredivisie Belanda. Keduanya baru saja mendapatkan persetujuan naturalisasi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 26 Agustus 2025. Selanjutnya, proses keabsahan akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh surat keputusan Presiden sebagai syarat pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. PSSI memproyeksikan Mauro dan Emiliano untuk memperkuat tim Garuda pada FIFA Matchday melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 8 September mendatang. Persib resmikan Tom Haye dan Federico Barba. Persib Bandung mengumumkan pemain barunya, Federico Barba dan Tom Haye. Di siaran langsung TVRI Jawa Barat, pengumuman rekrutan baru pemain Persib dilakukan. Bukan kali ini saja Pangeran Biru membuat pengumuman yang out of the box, sebelumnya menggandeng surat kabar lokal. Sebelum Persib resmi melakukan pengumuman, sudah beredar nama pemain yang akan bergabung, Federico Barba dan Tom Haye, yang sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Barba diumumkan menjadi pemain baru yang pertama. Setelah itu, karakter Prabu mengumumkan nama Haye sebagai pemain baru Persib. Halo Bobotoh, senang ada di sini. Saya Federico Barba. Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub Anda. Sampai jumpa, kata Barba seperti dikutip dari tayangan TVRI. Haye didatangkan Persib secara cuma-cuma. Kontraknya dengan Almere City habis tak diperpanjang. Sementara itu Barba juga didatangkan free transfer.
Klub terakhir Barba adalah FC Sion. Sebagai pesepak bola, Barba sudah pernah memperkuat beberapa tim Eropa seperti Como, Pisa, Real Valladolid, Empoli, hingga AS Roma. PSIS resmikan Sergio Dias sebagai pemain asing. PSIS Semarang kembali mengumumkan perekrutan pemain asing baru untuk melengkapi komposisi skuad menjelang bergulirnya ajang Championship. Kali ini Maisa Jenar merekrut gelandang asal Brazil. Sosok gelandang yang dimaksud ialah Luan Sergio Dias, pemain berusia 31 tahun, didatangkan untuk menambah kekuatan lini tengah PSIS dalam mengarungi kompetisi kasta kedua musim depan. Ini akan menjadi pengalaman pertama bagi Luan Dias berkarir di sepak bola Asia. Sebab sebelumnya gelandang jebolan Akademi Flamengo tersebut menghabiskan sebagian besar karirnya di Eropa.